Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah Indonesia baru-baru ini mengumumkan perpanjangan insentif pajak penghasilan PPh final untuk usaha mikro, kecil, dan menengah dengan tarif 0,5% hingga tahun 2029. Untuk mengelaborasi hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia atau Aku Mandiri, Ibu Hermawati Setiorini. Selamat siang Ibu. Ya, Ibu, ini seperti kabar baik ya, karena perpanjangan insentif ini pastinya memberikan dukungan terhadap pertumbuhan UMKM di Indonesia. Lalu kalau boleh Ibu jawab, pertanyaan saya adalah sebenarnya dengan opportunity ini, seperti apa kontribusi yang diharapkan dengan pertumbuhan UMKM di tanah air, Bu? Ya, sebenarnya ini bukan salah satu yang harus dilakukan pemerintah ya, karena memang kalau pajak ini diperpanjang pun sebenarnya kan daya beli masyarakat turun ya. Sebenarnya lebih penting adalah bagaimana caranya bahan baku tersedia dengan murah sehingga bisa memangkas ongkos produksi dengan adanya barang-barang impor yang masuk ke Indonesia itu lebih banyak itu sih. Jadi kalau PPh final ini jujur yang mendapatkan manfaat lebih ke perusahaan yang omsetnya itu 400 juta per bulan ya, karena memang 4,8 M per tahun kan. Jadi sebenarnya memang dia selayaknya memang membayar pajak, tapi yang di bawah itu, nah itu kan juga sebenarnya pemerintah harusnya malah menunjukkan gitu ya. Misalnya dengan undang-undang yang nomor 20 tahun 2008, omset itu 500 juta per tahun itu harusnya memang full malahan. Gitu. Nah, sebenarnya ini kayaknya peluang bagi pelaku usaha yang dia bisa membuat untuk omsetnya dia paskan dengan posisi 4,8 miliar gitu. Karena sebenarnya kalau UMKM di Indonesia yang penting itu bukan masalah ininya, tapi bagaimana daya beli masyarakat itu mampu membeli produk mereka, di mana produk-produk pelaku usaha mikro itu mau agro saja itu banyak sekali dari impor gitu loh. Itu yang mesti harus diperhatikan oleh pemerintah. Jadi menurut Ibu Hermawati ini masih kurang tepat sasaran ya Bu, karena menyasar para pengusaha menengah karena tadi yang income-nya 400 juta per bulan dibandingkan dengan UMKM mikro, di mana mereka lebih membutuhkan kebijakan pemerintah untuk mempertahankan produk, kemudian juga persaingan dan juga daya beli masyarakat. Bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kelompok mikro ini Bu? Nah itulah, makanya kan sebenarnya yang tadi saya sampaikan, ini kayaknya menjadi manfaat bagi pelaku usaha yang memang seharusnya dia bayar pajak kan gitu. Nah harusnya pemerintah justru bagaimana caranya produk domestik itu bisa terserap oleh masyarakat kita sendiri. Caranya apa? Membatasi produk impor yang masuk gitu. Kita bukan sebuah rahasia umum lagi ya, bahwa ini seluruh produk impor itu banyak sekali yang masuk ke Indonesia mau dari offline maupun online gitu loh. Di samping itu misalnya stimulan dengan kredit yang banyak diperbankan kan, tapi tidak bisa dinikmati oleh pelaku usaha mikro yang benar-benar mikro ya, dengan klasifikasi Undang-Undang nomor 20 2008 gitu. Tapi kayaknya memang semua program itu kebanyakan yang bisa mendapatkan banyak manfaat adalah pelaku usaha kecil ya, mikro yang paling atas sama kecil, menengah gitu loh. Menurut saya itu sih Mas Yuda. Jadi yang paling utama sebenarnya harus ada revisi dari Undang-Undang 20 tahun 2008 ya Bu, sehingga bisa memberikan banyak sekali manfaat terutama buat kalangan industri mikro yang mereka terdampak pastinya dengan kondisi barang-barang impor dan juga keterbatasan dari logistik dan beberapa bahan baku. Bagaimana seharusnya pemerintah bersikap, Bu? Dari situ makanya bisa ada kebijakan sendiri dari omset yang 500 juta maksimal itu harusnya pemerintah punya regulasi sendiri gitu loh. 500 juta ke atas dia harus bayar pajak gitu. Sebenarnya poin yang 0,5% ini sebaiknya digunakan untuk pelaku usaha yang benar-benar mikro. Menurut saya itu gitu. Kemudian yang menarik nih Bu, saya sempat membaca ada beberapa ketakutan ataupun kekhawatiran apabila nanti PPh UMKM 0,5 ini justru tidak tepat sasaran dan para pengusaha ini tadi seperti dalam tanda kutip bisa menggunakan skema memecah produksi mereka dengan omset tidak melebihi dari 4,8 miliar dan mereka mendapatkan kemudahan
dari PPh final 0,5%. Bagaimana Ibu melihat ini dan seperti apa pengawasan yang tepat agar kebijakan ini tidak salah sasaran, Bu? Kalau saya ini kan sebenarnya selalu berharap ya, intinya pemerintah itu kalau begitu ya itu ada pengawasannya. Tapi kalau seperti ini siapa yang akan ngawasin gitu? Jadi pengawasan untuk yang melakukan, oh ya ini memang dia omsetnya sekian, dia berhak mendapatkan PPh final 0,5% gitu kan. Nah, tapi kan tidak ada pengawasan yang melakukan itu. Yang saya dengar dari beberapa pengusaha adalah mereka bisa membuat kayak dua perusahaan gitu yang omsetnya mungkin dipaskan dengan yang bisa mendapatkan manfaat dari PPh final. Dan sebenarnya yang paling penting justru adalah menurunkan PPN sebenarnya. Karena di Indonesia itu PPN itu yang lebih mahal kan dibandingkan negara lain supaya daya beli masyarakat itu tidak bisa terjangkau. Karena kita ini kalau beli di kelas maaf nih minimarket saja itu kan kita bayar tuh PPN-nya kan. Padahal mereka untuk membuat ongkos produksi bahan baku kadang mereka membeli di grosir-grosir kan. Di grosir-grosir pasti akan mendapatkan PPN itu. Jadi sebenarnya kalau mikro itu lebih bagus digunakan dengan PPN itu gitu loh. PPN-nya diturunkan gitu. Menurut saya itu sih Mas. Yang menarik Ibu tadi katakan daya beli juga berdampak ya terhadap bagaimana pertumbuhan UMKM di Indonesia. Kalau kita ketahui tadi persaingan usaha juga merupakan salah satu variabel lain. Lalu bagaimana sebenarnya insentif yang diharapkan dari usaha mikro ini sehingga kalian para pengusaha mikro tidak mengalami keberatan apabila nanti ada pertambahan pajak ataupun kedepannya persaingan keras dengan para produk-produk asing. Seperti apa yang diharapkan Bu? Sebenarnya itu langkah yang pertama adalah kalau ini akan berlakukan pajak adalah sosialisasi dulu. Masyarakat ini sebenarnya kan juga apa masalah pajak itu sendiri. Mereka sudah ketakutan dulu kan. Nah, karena ketakutan kadang mereka dipakai untuk oknum-oknum meminta itu retribusi, gitu kan? Dari pelaku usaha mikro dan mereka itu kan bayar retribusi banyak sekali. Ada yang dari ormas, dari tingkat kecamatan, dari pemerintah daerah, gitu. Jadi memang itu yang harus juga diantisipasi pemerintah supaya ongkos produksinya mereka tidak naik gitu. Nah, tinggal sekarang pemerintah tidak bagaimana melaksanakan mengimplementasikan tentang PPh final itu sendiri. Dan saya berharap dibarengin dengan PPN karena PPh final itu biasanya dilakukan pelaku usaha, dimanfaatkan pelaku usaha yang dia mempunyai industrial kan. Tapi kalau PPN itu dia dimanfaatkan oleh konsumen dan berdampak kenaikan pendapatan dari pelaku usaha mikro gitu. Menurut saya itu yang harus dilakukan pemerintah untuk awal sekali dengan pengawasan sebenarnya, jadi sosialisasi, implementasi, penurunan PPN dari pengawasan. Itu baru nanti ada edukasi, pengembangan SDM-nya. Nah itu baru tuh ekonomi dari pelaku usaha mikro mereka bisa berkembang dengan bagus gitu. Ibu Hermawati, terima kasih sekali perbincangannya. Waktu terbatas, tapi kami sudah mendapatkan poin bahwa implementasian ini perlu ada pertimbangan tadi terkait dengan PPN sendiri, kemudian bagaimana pemerintah memberikan dukungan, insentif terhadap usaha mikro, dan di sisi lain juga pengawasan ke depannya sehingga tidak ada gulipat terhadap PPh 0,5% yang justru menguntungkan sebagian usaha mikro menengah ke atas. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini Bu, salam sehat selalu.